warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mosi kita pada hari ini yaitu Dewan ini mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Perkenalkan, kami dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan saya sendiri Zampara Mernisi selaku pembicara pertama dengan Legal Standing Position Pro. Saya Riki Adi Sofian Maulana selaku pembicara kedua berada di Legal Standing Position Kontra. Saya Yasmin Arifan Nurskika selaku pembicara ketiga sebagai pembicara kesimpulan. Terima kasih dan salam konstitusi. Solus Populi Suprema Lex Expo. Kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kami menegaskan kesetujuan kami dilandasi 3 argumentasi yang paling utama, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dewan Juri terhormat, secara filosofis dan yuridis, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat tujuan negara Republik Indonesia, yakni melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Jika kita merujuk ke dalam tujuan negara, merupakan urgensi yang perlu diperhatikan, sebab akan banyak visi dan misi yang harus diwujudkan untuk bisa mencapainya. Secara historis, suatu konstitusi telah diamandemen sebanyak 4 kali akibat adanya multitafsir. Apabila masyarakat menginginkan penambahan masa jabatan presiden guna terlaksananya pembangunan yang maksimal, sudah sepantasnya untuk dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Justru tidak ada pelarangan adanya amandemen pasal Undang-Undang Dasar kecuali hanya pasal mengenai bentuk negara, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut masa jabatan presiden sah-sah saja untuk diubah menjadi 3 periode. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Asalkan rakyat sepakat, maka tidak akan menjadi masalah ketika adanya penambahan masa jabatan presiden. Interupsi. Silakan, saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya penambahan masa jabatan presiden justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Dewan Juri yang terhormat, yang dikhawatirkan oleh tim kontra ialah apabila adanya penambahan masa jabatan presiden akan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Namun apabila kita merujuk dari pendapat Robert Klitgaard yang merupakan ahli kebijakan publik di Harvard University bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi karena tidak ada pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas. Justru hal seperti ini dapat diatasi dengan adanya sistem check and balances yang baik dalam pemerintahan. Dan untuk menghindari terjadinya abuse of power, maka presiden masih dapat diberhentikan atau terkena impeachment seperti yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, selaras dengan pendapat Hamdan Zulfa dalam bukunya Impeachment Presiden, alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa ada 2 alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu yang pertama ialah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan yang kedua, itu tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, jalan terbaik adalah mengamandemen rumusan pasal 7 terkait masa jabatan presiden dengan rumusan yang lebih jelas secara tekstual dan efektif secara rumusan pasalnya. Hingga saat ini terdapat setidaknya 2 masukan atau gagasan yang ditawarkan oleh para ahli. Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan bahwa MPR telah menampung usulan perubahan masa jabatan dari berbagai kalangan. Terdapat suatu gagasan yang diusulkan oleh para ahli kepada MPR, yaitu menambah pembatasan periode jabatan yakni menjadi 3 periode. Menurut Sri Somantri yang dikutip dari buku Harjono yang berjudul Legitimasi Perubahan Konstitusi, terdapat suatu alasan yang diperbolehkan untuk melakukan amandemen, yakni untuk memperbaiki atau menyempurnakan diktum untuk menghindari penafsiran pasal ganda. Hal ini terkait dengan aturan yang tengah berlaku di Indonesia saat ini, yaitu bunyi pasal 7 yang menimbulkan multitafsir. Sebab terdapat beberapa kalangan yang menganggap bahwa aturan ini berdasarkan usulan lain adalah membolehkan bahwa presiden itu menjabat dengan masa jabatan selama 3 periode. Alasannya adalah memastikan kesinambungan pembangunan yang telah diprogramkan oleh presiden.
yang dapat disempurnakan oleh sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Kemudian dalam penerapannya ada pun solusi yang sangat ditawarkan, yakni menggunakan konsep no re-election dan only one re-election. Pada intinya, konsep tersebut mendukung adanya penambahan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode dengan harapan waktu tersebut cukup untuk melakukan program-program pembangunan negara dengan pengawasan yang ketat. Konsep tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang agar diktator-diktator di negara ini tidak memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Terima kasih dan salam konstitusi. Politik hukum yang aspiratif akan menciptakan hukum yang responsif, namun politik hukum yang konservatif akan menciptakan hukum yang tirani dan ortodoks. Profesor Mahfud MD dalam disertasinya Politik Hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami menegaskan dengan tegas bahwa kami sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kami melandasi 3 argumentasi utama, yakni secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode bertentangan dengan semangat reformasi rakyat Indonesia. Sebab fokus reformasi salah satunya ialah membatasi masa jabatan presiden dan pengakuan presiden. Secara politik, isu ini masuk akal. Namun, hal ini melanggar serta mengkhianati konstitusi dan tidak selaras dengan bunyi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pasal jantung reformasi konstitusi, sebab ini memberikan batasan kepada presiden, yakni hanya 2 periode saja agar seorang kepala negara tidak terjebak pada otoritarianisme dan menjadi penguasa utuh. Dan apabila merujuk kepada Pancasila sebagai filosofis ground selah bangsa, pada sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana jika pemerintah tetap untuk mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, maka hal ini sudah bertentangan dengan pengamalan sila kelima karena negara tidak memberikan kesempatan regenerasi terhadap kepemimpinan yang baru akan menjabat. Interupsi. Silahkan saudariku. Bagaimana bila 3 periode tersebut diberikan namun tidak secara berturut-turut, sehingga ruang penyalahgunaan kekuasaan menjadi dapat diminimalisir? Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila ditelisik lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2018 tentang 2 kali masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang mana di dalamnya telah menegaskan, khususnya yang selaras dengan bunyi pasal 169 huruf N Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden, dinyatakan bahwa hendaknya para calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah atau belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara berturut-turut maupun tidak. Artinya bahwa calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh lagi untuk mencalonkan diri sebagai presiden jika telah menjabat selama 2 periode. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan amanat dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yakni pasal 169 huruf M serta amanat konstitusi kita, yakni pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa masa jabatan presiden harusnya maksimal 2 kali masa jabatan atau 2 periode. Secara sosiologis, berdasarkan data yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Saiful Mujani MA selaku peneliti dan guru besar politik UIN Jakarta melalui Research and Consulting, pada tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 2021 menyatakan bahwa 74% masyarakat tidak menginginkan adanya penambahan masa jabatan presiden. Hal inilah yang membuktikan bahwa penambahan masa jabatan presiden sejatinya menuai penolakan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini senada yang diungkapkan oleh John Locke dalam teorinya kedaulatan rakyat, bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah.
Hal ini berarti apabila rakyat tidak berkehendak untuk melakukan penambahan masa jabatan presiden, maka tentu tidak dapat dijalankan. Selaras dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal inilah yang meletakkan dasar mengapa rakyat sebagai satu-satunya sumber kekuasaan pemerintah. Maka dari itu saya secara tegas, lugas, dan mantap, saya sangat tidak setuju pada mosi ini, yaitu dengan adanya dewan yang mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan pembicara pertama yang berdiri pada posisi pro dan pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra, dalam mosi Dewan ini mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, maka di sini saya selaku pembicara ketiga akan menyimpulkan mosi perdebatan pada hari ini. Berdasarkan argumentasi dari pembicara pertama selaku pembicara pro, apabila masyarakat menginginkan penambahan masa jabatan presiden dan guna agar terlaksana pembangunan yang maksimal, sudah sepantasnya dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Justru tidak ada sama sekali pelarangan adanya amandemen Undang-Undang Dasar, kecuali di dalamnya yakni yang berkaitan dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia saja, yang selaras dengan bunyi pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka masa jabatan presiden sah saja untuk diubah menjadi 3 periode. Sebab tidak akan ada masalah jika masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode atau lebih, karena rakyat bebas untuk memilih kandidat itu lagi ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, asalkan rakyat itu sepakat dan tidak akan menjadi masalah. Apabila yang dikhawatirkan ketika penambahan masa jabatan presiden ialah adanya penyalahgunaan wewenang, justru hal ini dapat diatasi dengan adanya sistem check and balances yang baik di dalam pemerintahan itu sendiri. Penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau lebih, yakni menyesuaikan dengan keadaan darurat negara saat ini. Sebab konstitusi kita bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Sehingga tidak ada salahnya untuk mengamandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara yang berdasarkan konstitusi. Kemudian berdasarkan argumentasi dari pembicara kedua selaku pembicara kontra, jika pemerintah tetap untuk mendukung penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, maka hal ini sudah bertentangan dengan konstitusi, khususnya dalam pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan bertentangan dengan pengamalan sila kelima Pancasila, karena negara tidak memberikan kesempatan untuk regenerasi kepemimpinan yang berprestasi selanjutnya. Apabila ditelisik lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 tahun 2018 tentang 2 kali masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden, yang dimana di dalamnya telah menegaskan khususnya yang selaras dengan pasal 169 huruf N Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden, yang pada intinya calon presiden dan wakil presiden tidak boleh lagi untuk mencalonkan diri sebagai presiden jika telah menjabat selama 2 periode. Sudah jelas bahwa konstitusi telah membatasi jabatan presiden yakni hanya 2 periode saja. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Saiful Mujani MA selaku peneliti dan guru besar Politik UIN Jakarta melalui Research and Consulting pada tanggal 21 sampai 28 Mei 2021 menyatakan bahwa 74% masyarakat tidak menginginkan adanya penambahan masa jabatan presiden. Hal inilah yang membuktikan bahwa penambahan masa jabatan presiden sejatinya menuai penolakan dari mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pihak pro dan kontra bahwa penambahan masa jabatan presiden sah saja karena konstitusi kita bersifat dinamis. Namun perlu untuk diperhatikan juga sejarah konstitusi kita yang sangat panjang. Apabila serta-merta diubah hanya karena masalah masa jabatan presiden saja, nantinya akan menimbulkan polemik baru. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi.